Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqun salasun iza hadatsa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Allah berfirman dalam surah As-Saff surat ke-61 ayat kedua dan ketiga, menegaskan kepada kita bahwasanya hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan, berbicara, berucap terhadap apa yang tidak pernah kamu perbuat? Di lain keterangan Allah, Rasulullah SAW menegaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia mungkir atau ingkar. Dan apabila dipercayai, diberi amanah, dia khianat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itulah, dengan kedekatan itulah, dengan ketakutan itulah kita akan semakin mendekat kepada Allah dan Allah akan meridai kita. Berselawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga doa kita itu disampaikan Allah pada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sebagai manusia yang sangat lemah, yang sangat hina, tentunya kita akan selalu berupaya untuk yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam surah As-Saff Allah menegaskan kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita semua yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ayat ini hadir karena satu sebab. Dari asbabun nuzul yang diberitakan atau disirahkan oleh para mufassir,
Pertama, terkait dengan orang-orang yang selalu bercerita, membanggakan diri terhadap apa-apa yang tidak dilakukannya, tapi dia menyatakan dia melakukannya. Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah seorang sahabat bercerita pada teman-teman sahabat lain bahwasanya dia telah melakukan ini, dia telah melakukan itu, dia telah mengorbankan ini dan itu, padahal dalam kenyataannya perbuatan itu tidak pernah dia lakukan. Orang ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh orang munafik. Itu yang berlalu. Dan bagi orang-orang atau kita-kita yang menyatakan atau berkata atau bercerita atau maota di palanta akan melakukan sesuatu, menjanjikan sesuatu terhadap orang lain, dan itu bukan satu dua kali, bahkan berkali-kali. Apa yang dibicarakan, apa yang dinyatakan, apa yang dijanjikan itu tidak pernah terbukti adanya. Ini pun adalah tanda-tanda orang munafik. Yang menjadi penegasan dalam Al-Quran dan hadis ini adalah, hai orang-orang yang beriman, ditegaskan demikian kepada kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita tidak melakukan apa yang kita katakan itu, maka termasuklah kita orang-orang yang munafik. Dan orang-orang munafik ini, kata Allah, Allah sangat murka kepadanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berkata tapi mereka tidak pernah berbuat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalam konteks kekinian, kendati ini disiratkan atau dikabarkan kepada kita umat Islam yang beriman, dalam konteks kekinian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan bahkan kalau kita bisa mengintrospeksi diri sendiri pada saat ini, sungguh telah banyak dusta-dusta yang telah kita lakukan. Kalau itu terjadi, berarti kita termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang harus kita petik adalah bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang ini. Begitu banyak celah-celah kita untuk melakukan aktivitas atau berkata dusta. Sungguh banyak celah-celah bagi kita untuk melakukan khianat, tidak mempercayai atau tidak memegang amanah. Banyak celah bagi kita untuk menipu orang lain, ingkar janji. Dan itu bisa kita buktikan pada diri kita masing-masing dalam dunia pekerjaan kita masing-masing. Betapa tidak pada hari ini, sebagaimana contoh di media massa dan di media televisi ataupun koran, kita melihat, kita membaca betapa banyak orang pada saat sekali pintar bicara, enak bicaranya, bisa diterima bicaranya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masuk golongan itu atau tidak? Kata Rasulullah SAW, daripada kita banyak mauta, daripada kita banyak menyebarkan berita-berita bohong, daripada kita banyak berbicara, lebih baik diam saja. Zikir, ingat pada Allah, itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, daripada dia berkata-kata yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang akan merusak diri dan keluarganya serta agamanya, lebih baik dia diam. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dari itu, untuk mulai saat sekarang dan selanjutnya, kita harus mawas diri dan introspeksi diri dalam menyikapi fenomena-fenomena kehidupan hari ini. Sangat banyak kita percaya pada orang saat ini, tapi terkadang kepercayaan itu tidak dipegang secara baik. Sangat banyak orang yang pintar bicara hari ini, tapi bicaranya hanya untuk kepentingan pribadi, dan bahkan itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Berhati-hatilah, sesungguhnya dengan cara itu kita bisa memperbaiki diri. Apalagi dalam dunia kerja skala nasional hari ini, kita diajari untuk menipu. Maka dari itu, komitmen diri terhadap keimanan itu perlu ditonjolkan, perlu dikedepankan. Tidak mudah terayu dengan kepentingan dunia, apapun alasannya. Jangan ada lagi bahasa ini demi kepentingan banyak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita berkorban demi kepentingan duniawi dan mengorbankan kepentingan ukhrawi, menyelamatkan kepentingan duniawi dan mengorbankan kepentingan ukhrawi, tunggulah akibatnya. Tidak saja untuk diri kita, bahkan untuk keluarga kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil ahad al-fatus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, hidup kita ini tidak akan bertahan lama, ada jatahnya. Tapi kapan waktunya kita tidak akan diberitahu. Maka persiapkanlah diri kita dengan cara hindari berkata-kata tidak jujur. Peganglah amanah dengan baik. Hindari dusta, tepati janji. Berkomitmenlah dengan keislaman kita. Komitmen itu dengan cara tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu pegang, genggam secara kuat. Jangan lepaskan, walaupun itu akan menjadikan kita hina di pandang manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.